那你还要继续吗？ Seorang nona muda konglomerat menyuruh supirnya mengebut di jalan tanpa mengindahkan pengawalnya yang berusaha mengikutinya. Tiba-tiba saja datang truk besar dari arah berlawanan sehingga sang supir kehilangan kendali dan tercebur ke laut. Nona muda yang keras kepala dan sombong bernama Su Sisi pun tenggelam. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda menyelam untuk menyelamatkan Sisi. Dia adalah Lu Jinyan, pengawal pribadinya. Dan Sisi pun berhasil diselamatkan. Sesampainya di rumah papanya Tuan Su begitu khawatir karena Sisi tidak mengingatnya. Sang supir meminta ampun pada Lu Jinyan berusaha menjelaskan. Tetapi mendengar Tuan Su membawa stik golf, Jinyan menenggelamkan kepala supir ke bak. Sedangkan dokter berkata kalau Sisi kehilangan ingatan sementara waktu. Tuan Su khawatir setelah itu Sisi menjadi gampang marah. Apalagi dia punya kecenderungan untuk bunuh diri. Lu Jinyan berjanji pada Tuan Su kalau dia akan menjamin keselamatan putrinya. Baru saja Jin Yan akan pergi bergantian jaga dengan Dayu, seorang pelayan berteriak memanggil nona mudanya. Jin Yan segera berlari mengangkat kepala Sisi dari bak mandi dan menggendongnya. Tetapi Sisi malah berusaha menusuk Jin Yan. Setelah melihat dengan jelas wajah Jin Yan, Sisi mengingat bahwa dialah yang telah menolongnya saat tenggelam di laut. Pelayan yang salah paham meminta maaf karena dia mengira ada darah di bak mandi. Ternyata sabun beraroma cranberry. Dari luar kamar, Jin Yan keheranan mendengar Sisi mengucapkan terima kasih kepada pelayan. Keesokan paginya ketika Sisi difoto paparazi di taman, Lu Jin Yan dengan sigap melindungi Sisi menggunakan payung hitam berpeluru dan menghancurkan kamera reporter itu. Setelah orang tersebut ditangkap datang seorang wanita cantik bernama Tian Sue yang merupakan manajer yang Tuan Su pekerjakan untuk Sisi. Tian Sue berkata kalau hari itu adalah hari debut Sisi. Sebenarnya Sisi hanya disuruh latihan menari dan menyanyi lip sync. Tapi Sisi malah meminta bernyanyi saja tanpa menari. Tian Sue yang mengetahui suara Sisi tidak bagus menyuruhnya menurut agar tidak ditertawakan penonton. Ketika Sisi sedang berlatih, Su Mengyun yang tak pernah akur dengan Sisi datang berusaha mengacaukan latihan. Su Mengyun berkata akan meminta Sisi menyanyi dan menari agar produser mengetahui kemampuan Sisi yang sebenarnya. Pada saat Sisi sudah naik ke panggung, dia bingung karena iringan musiknya ternyata berubah. Akhirnya Sisi bernyanyi tanpa lip sync dan menyanyi dengan suara aslinya. Dan suara Sisi bagus. Tetapi di tengah lagu tiba-tiba lampu terjatuh. Untung saja Jin Yan berada di dekatnya dan meluncur melindungi Sisi hingga punggungnya terluka dan berdarah. Saat Sisi menoleh, Jin Yan sedang menahan rasa sakit. Pulangnya Jin Yan berkata bahwa melindungi keselamatan majikan adalah prinsip dasar seorang pengawal. Selama ini Sisi masih bingung karena hilang ingatan. Tapi saat Jin Yan memeluknya di atas panggung barulah dia menemukan identitasnya sebagai Su Sisi. Besok paginya Sisi menggambar Lu Jin Yan yang menurutnya tampan dan berani. Sisi juga memperhatikan Jin Yan berlatih dengan anak buahnya. Di restoran milik Tian Cheng, Jin Yan menonton tayangan debut Sisi. Dia berkata pada Tian Cheng kalau orang yang sedang bernyanyi itu bukanlah Su Sisi. Sejak Sisi siuman, Jin Yan merasa kalau ada yang tidak beres dengannya. Beberapa tahun yang lalu, ayah Jin Yan kecelakaan dan dokter menemukan sebuah kunci di dalam perutnya. Jin Yan yang penasaran segera pulang ke rumah dan berhasil membuka sebuah pintu rahasia. Setelah masuk ke dalam ruangan, dia melihat banyak foto-foto seorang nona muda. Merasa wanita itu ada hubungannya dengan kecelakaan ayahnya, Jin Yan meminta bantuan Tian Chen agar menjadi pengawalnya untuk penyelidikan. Sementara di tempat lain seorang pemuda bernama Ding Beifan melihat Sisi menjadi artis dan dia mengenalinya sebagai An Yu. Beifan lalu menelpon manajer Sisi tetapi teleponnya malah ditutup. Keesokan harinya, melihat banyaknya pengawal Sisi, Tian Sue meminta mereka untuk keluar.
Melihat Jin Yan yang kesakitan, sebenarnya Sisi ingin mengecek kondisinya. Tetapi Jin Yan menolak. Sisi akhirnya duduk dan meminum anggur hingga beberapa botol. Alhasil ketika sutradara He datang bersama Tian Xue, Sisi malah mabuk dan tak sadarkan diri. Jin Yan terpaksa membawa Sisi pulang. Tetapi setelah Jin Yan membaringkan Sisi di ranjangnya, Sisi menarik dasi Jin Yan sehingga mereka sangat dekat. Sisi kemudian membalikkan posisi dan berusaha membuka kancing kemeja Jin Yan untuk melihat lukanya. Tetapi Jin Yan melarang. Sisi lalu berbisik memberitahukan sebuah rahasia kalau dia mulai menyukai Lu Jin Yan. Sedangkan di tempat lain Tian Xue memamerkan pada Tian Chen kalau dia telah berhasil menjadikan Sisi sebagai penyanyi. Tapi beberapa saat kemudian lagi-lagi Bei Fan menghubunginya terkait Sisi. Tian Xue jadi kesal. Sementara Sisi sendiri sedang di kamar bersama Lu Jin Yan. Sisi memeluk pengawalnya itu. Tidak bisa menahan diri, Lu Jin Yan pun mencium Sisi. Tetapi sayangnya adegan itu hanyalah mimpi Su Sisi. Setelah pagi Sisi menjadi sangat malu pada Jin Yan. Sementara Ding Bei Fan dia pergi ke kantor mencari Sisi. Mengetahui wanita di hadapannya adalah manajer Sisi, dia sok akrab mengobrol dengannya, mengajak makan bersama Tian Xue dan Sisi. Tapi satpam malah datang menyuruh menyingkirkan mobilnya sehingga Tian Xue curiga dan Bei Fan jadi menabrak Tian Xue dan terjatuh di atasnya. Bei Fan lalu diusir satpam. Beruntung sebelum dia pergi Bei Fan melihat Sisi dan memanggilnya dengan nama An Yu. Sisi jadi bingung. Ketika Bei Fan memberitahu tentang desa nelayan tempat tinggalnya, Jin Yan melumpuhkan Ding Bei Fan agar tidak berbicara lagi. Setelah tinggal berdua, Bei Fan memberitahukan pada Jin Yan kalau dia dan Sisi adalah kekasih masa kecil. Mereka bahkan biasa tidur di kasur yang sama. Mendengarnya, Lu Jin Yan mempercayai Ding Bei Fan. Tetapi demi keselamatan Sisi, Jin Yan meminta Bei Fan tidak mengatakannya pada siapapun. Jin Yan sengaja memasukkan ikan kaleng pemberian Bei Fan ke kotak hadiah penggemar. Benar saja Sisi tertarik. Tetapi Tian Xue datang membuang ikan kaleng itu ke tong sampah. Dan Su Mengyun memungutnya di hadapan Bei Fan. Malam harinya saat Sisi sakit gigi, pelayan memberitahu kalau gigi bungsu Sisi sudah dicabut semua. Sisi yang bingung itu pun sampai membuka internet mencari tahu perihal gigi bungsu yang telah tercabut. Akhirnya Sisi pergi malam itu juga ke dokter gigi dan Lu Jin Yan mengikutinya. Saat akan pulang, Sisi terkejut melihat pengawalnya berdiri di depan klinik menunggunya. Sisi bertanya apakah Jin Yan tak penasaran dengan apa yang Sisi lakukan. Jin Yan menjawab tidak. Dia hanya bertugas menjaga nona mudanya. Sekarang dia adalah nona muda. Sementara di tempat lain Ding Bei Fan menceritakan pada Su Mengyun tentang An Yu dan Su Mengyun berkata akan membantu mengembalikannya. Besoknya di acara reality show, Su Mengyun mengundang Ding Bei Fan ke tengah acara. Mengyun berkata Sisi berpura-pura kaya dan Bei Fan adalah kekasih masa kecil Sisi dari desa nelayan, tapi Sisi tidak mengakuinya. Ternyata setelah bertemu Mengyun malam itu, Bei Fan bersekongkol dengan Tian Xue. Di acara itu Ding Bei Fan berkata telah mengenal Sisi selama 10 tahun dan Sisi lah yang telah membantu biaya pendidikannya. Akhirnya semua orang bertepuk tangan untuk Sisi. Kemudian, Lu Jin Yan mendapat info dari Tian Chen kalau hasil tes genetik yang dilakukan menunjukkan bahwa dia bukanlah Su Sisi. Tetapi 99,99% mereka merupakan saudara kembar. Jin Yan berpikir ternyata ayahnya bukan hanya menguntit satu orang, melainkan 2 orang. Sedangkan di tempat lain Tuan Su menonton acara saat Ding Bei Fan tiba-tiba muncul di acara Sisi. Tuan Su curiga. Selesai acara, Sisi memberikan sebuah kertas pada Bei Fan saat Jin Yan sedang menghadap ke arah lain. Setelah Bei Fan membukanya ternyata nomor telepon Sisi dan meminta dihubungi. Keesokannya mereka janjian dan Sisi memakai masker berusaha kabur dari Lu Jin Yan, tetapi malah bertabrakan dengannya. Akhirnya Sisi berlatih vokal tetapi kemudian pura-pura sakit perut. Sisi lalu menyuruh Jin Yan membelikan obat dan pembalut wanita untuknya, berharap Jin Yan pergi, tetapi Lu Jin Yan justru sudah membawanya. Akhirnya ketika di toilet, saat Jin Yan sedang memberi pelajaran pada orang iseng, Sisi kabur.
Ding Beifan berkata setelah sampai di desa perlahan-lahan akan mengembalikan ingatan An Yu. Di perjalanan mobil mereka berpapasan dengan mobil Tuan Su yang akan ke kantor Sisi. Pada saat Tuan Su menelpon, Sisi menjawab sedang di kelas vokal padahal Tuan Su sedang berada di sana. Terlebih lagi Tuan Su meminta Lu Jin Yan menjawab telepon Sisi. Untungnya saat itu Lu Jin Yan datang dan berbicara pada Tuan Su. Lu Jin Yan berkata kalau Sisi di desa nelayan untuk syuting video klip. Setelah mengetahuinya Tuan Su mengajak Tian Sue bersama-sama menengok Sisi. Saat Tian Sue akan mengirim pesan pada Sisi kalau ayahnya menyusul, Tuan Su merebut ponselnya melarang memberitahu. Sementara Sisi curiga dengan Jin Yan yang membantu Sisi berbohong pada Tuan Su. Ding Beifan merasa Lu Jin Yan menjadi pengawal Su Sisi karena punya maksud lain. Beifan mengira jika Lu Jin Yan menyukai anak bosnya, Su Sisi. Beifan kemudian mengajak mereka ke sebuah kapal yang menjadi tempat tinggal An Yu sejak kecil. Setelah melihat-lihat ke dalam kapal Sisi menjadi pusing. Menyuruh mereka meninggalkannya sendiri. Beifan bertanya apakah Sisi dan An Yu sangat mirip. Lu Jin Yan menjawab jika mereka berdua sama persis. Ding Beifan bercerita An Yu tinggal di kapal sejak kecil bersama An Yemi ibunya. Tetapi ibunya cukup keras. An Yu tidak boleh turun dari kapal, bahkan tidak boleh menggunakan ponsel dan internet. Pernah suatu hari ibunya membuang ponsel milik An Yu. Setiap hari An Yu harus belajar piano tapi ibunya tak pernah memuji meskipun penampilannya sangat bagus. Akhirnya, An Yu memanggil Ding Beifan kakak seperti dulu. An Yu belum mengingat semuanya tapi dia tahu kalau dia bukanlah Su Sisi, melainkan An Yu dari desa nelayan. Lu Jin Yan berkata bahwa sangat jelas kecelakaan itu telah direncanakan seseorang yang ingin menukarnya menjadi Su Sisi. Jika An Yu memberitahu Tuan Su kalau dia bukanlah Su Sisi keselamatannya dan ibunya bisa dalam bahaya. Dulu jika bukan An Yu diselamatkan secara kebetulan, supir He mungkin sudah membayar dengan nyawanya. Ketika mereka sedang mengobrol tiba-tiba Tuan Su datang mengunjunginya membuat kaget An Yu. Tuan Su bertanya pada Beifan sudah berapa lama mengenal Sisi dan Beifan menjawab 10 tahun lebih. Tuan Su sangat curiga karena sudah selama itu tapi tak pernah mendengar tentangnya. Tidak pernah ada juga bukti transfer dari rekening Sisi. Tuan Su bertanya alasannya mendekati putrinya. Mendengar Ding Beifan di pojokan An Yu hampir saja mengatakan bahwa dia bukanlah Su Sisi tetapi dicegah Lu Jin Yan. Untung saja Tian Sue berkata kalau Beifan adalah orang suruhannya. Ding Beifan akhirnya bercerita kalau dia hanya berpura-pura dibantu biaya oleh Sisi agar menciptakan berita positif untuk Sisi. Tian Sue lalu memberitahu kalau Sisi harus menginap di desa itu untuk syuting. Akan tetapi, tak lama seorang nenek mengenali An Yu dan dia menyapanya. Terlebih nenek itu bertanya apakah dia sakit. Membuat Tuan Su sangat marah. Ding Beifan kemudian membawa nenek itu pergi. Akhirnya Tuan Su pulang dan menyuruh Lu Jin Yan menjaga Sisi dengan baik. Tian Sue berkata pada Beifan dia tidak peduli siapa Sisi. Dia tidak mau mencampuri urusan keluarga kaya seperti mereka. Tian Sue hanya tahu An Yu adalah artisnya. Sementara itu, An Yu sedang bingung dengan keberadaan ibunya yang ikut menghilang setelah dia berada di keluarga Su. An Yu bingung, apakah dia dan Sisi saudara kembar atau dia menjalani operasi plastik. Lu Jin Yan kemudian menyentuh wajah An Yu dan berkata kalau dagu dan wajahnya asli. Sebenarnya Lu Jin Yan sama penasarannya dengan An Yu. Dia ingin tahu kebenarannya dan menemukan Su Sisi yang asli. Di saat yang sama seseorang nampak sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Setelah kembali ke kapal An Yu menemukan ponsel miliknya dahulu yang terbungkus plastik. Tertulis pesan bahwa An Yu adalah putri Su Yongsu. An Yu disuruh menjadi nona besar dengan tenang dan dilarang kembali lagi. Kemungkinan mamanya yang meninggalkan ponsel tersebut. Tetapi An Yu tidak mengerti arti pesan itu. Besoknya, Tian Sue mengingatkan Sisi untuk berakting dengan bagus karena sutradara He tidak akan segan padanya meski identitasnya nona kaya. Sebelum syuting An Yu sempat mengirim pesan pada mamanya menanyakan maksud dari pesan yang ia kirimkan. Sementara Ding Beifan menjadi asisten Tian Sue membantu menyiapkan properti. Tapi akhirnya Tian Sue juga ikut membantu mengecat bangku. Kemudian,
Pada saat syuting sutradara He terus memarahi An Yu yang tidak berakting dengan bagus. Dia juga mendekati An Yu menunjuk-nunjuk dengan sebuah buku menyuruh jadi nona kaya saja, tetapi Jin Yan marah dan memegang tangan sutradara He. Tian Sue lalu berniat mencarikan lawan main untuk Sisi tapi sutradara He justru menyuruh Lu Jin Yan saja. Tidak mengucapkan sepatah kata pun Lu Jin Yan langsung melepaskan jasnya. Benar-benar manjur. Setelah Jin Yan menemani berakting, Sisi berakting dengan baik dan berhasil. Di malam harinya Tian Sue mengingatkan agar pekerjaannya tidak terganggu karena pengawalnya. Tak lama An Yu melihat mamanya memperhatikan dari jauh. An Yu lalu berpamitan pada Tian Sue. Lu Jin Yan yang tidak melihat nona mudanya segera pergi mencarinya. Hampir saja An Yu melangkahkan kakinya ke air memanggil mamanya tapi dicegah Jin Yan. An Yu mengingat ketika kecil ia mencari kerang dan memberikan untuk mamanya tapi justru tangannya dipukul dengan sebilah kayu. Dia hanya boleh bermain piano. An Yu menceritakan pada Jin Yan. Dia merasa mamanya tidak menyayanginya. Lu Jin Yan lalu mengajak An Yu ke bioskop. Dia bercerita jika dulu dia merasa ayahnya tidak sayang padanya. Dia bahkan pernah pergi dari rumah karena hal itu. Tetapi setelah ayahnya menemukannya dia tidak dimarahi. Ayahnya membawa Jin Yan ke bioskop membelikan popcorn dan minuman tanpa berkata apapun. Jika Mama An Yu terlalu keras padanya itu artinya mamanya ingin An Yu segera dewasa. An Yu jadi ingat, mamanya mengoleskan obat ke tangannya dan kerang yang An Yu pungut dijadikan gelang. Sedangkan di tempat lain Ding Beifan mengungkapkan perasaannya pada Tian Sue. Tetapi Tian Sue malah menyuruh Beifan tidak menyia-nyiakan waktu untuknya. Karena setelah syuting mereka akan kembali ke kehidupan masing-masing. Setelah Tian Sue pergi Beifan berkata pada diri sendiri jika dia akan berkelana ke dunianya. Beberapa hari kemudian, Tian Chen dan Beifan memesan bunga di toko yang sama untuk calon pacar mereka. Tetapi sesampainya di kantor Tian Sue mereka menyadari wanita yang mereka kejar adalah orang yang sama. Ding Beifan berkata kalau dia tidak akan menyerahkan Tian Sue begitu saja pada Tian Chen. Tian Chen mengerti dan mereka akhirnya berjanji akan bersaing dengan adil. Tetapi Tian Sue hanya mengambil bunga dari Tian Chen dan mengabaikan bunga dari Beifan. Akhirnya Beifan melamar pekerjaan di kantor Tian Sue. Awalnya Tian Sue tidak mengizinkannya tetapi Beifan meminta Tian Sue untuk mencobanya. Tian Sue menjelaskan bahwa dia sudah punya orang yang dia sukai. Beifan tahu makanya dia harus lebih aktif agar tidak tertinggal jauh dari lawan. Beifan menebak Meng Yun akan terus membuat masalah. Jika perkataannya benar dia minta diberi posisi asisten. Benar sekali, orang suruhan Meng Yun menyiramkan minuman ke Sisi, untungnya Jin Yan sigap menolongnya. Di perjalanan pulang An Yu memperlihatkan ponsel yang ia temukan di kapal pada Lu Jin Yan. An Yu sudah menelpon balik tapi mamanya tidak mau mengangkat telepon. Dia bercerita tentang pesan dari ibunya yang berkata An Yu adalah anak dari Su Yongsu dan dilarang kembali lagi. Lu Jin Yan dan Tian Chen beranggapan jika An Yu benar anak Su Yongsu dan selama ini menyembunyikannya pasti karena ada kaitannya dengan kecelakaan ayahnya. Malam harinya, Jin Yan menerobos ke ruang kerja Tuan Su tetapi tiba-tiba mendengar suara orang datang. Ternyata An Yu. Saat An Yu mencari bukti dia punya saudara kembar dia malah terkejut melihat kamarnya yang ternyata dipasangi CCTV. Tak berselang lama dia bertabrakan dengan Jin Yan. Akan tetapi tiba-tiba ayahnya pulang dan terdengar sedang mencari-cari Sisi. Ketika Tuan Su melihat CCTV dia melihat putrinya berjalan ke arah ruang kerjanya. Tuan Su kemudian membuka tirai dan dia sangat terkejut melihat putrinya berduaan dengan pengawal pribadinya dengan kemeja Jin Yan yang terbuka. Setelah Jin Yan pergi Tuan Su bertanya apakah Jin Yan yang menyuruh Sisi ke sana. Sisi menjawab kalau dia yang berinisiatif dan bersusah payah membohongi Jin Yan untuk datang ke sana. Lalu, saat memegang kerah bajunya An Yu tidak sengaja menyentuh penyadap yang Lu Jin Yan tempelkan ketika mereka bersembunyi. Dengan marah Tuan Su berkata bahwa Jin Yan tidaklah cocok untuk Sisi. Tapi An Yu menjawab kalau dia menyukai Lu Jin Yan. Lu Jin Yan yang mendengar dari alat penyadap itu pun ikut terkejut. An Yu berkata setelah dia kecelakaan hanya Lu Jin Yan yang menemaninya. Bahkan wajah ibunya yang ada di foto pun dia tidak ingat.
Akhirnya Tuan Su menceritakan betapa ibunya menyayanginya. Saat mengandung, ibunya mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dokter menyuruh menggugurkan kandungan tapi ibunya tidak mau. Ibunya berkata Sisi adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Tuan Su kemudian memperlihatkan sebuah video ketika Sisi baru lahir dan ibunya masih hidup. Tuan Su berkata mereka sangat menyayanginya karena Sisi adalah anak satu-satunya. An Yu dan Lu Jinyan sangat terkejut mendengar Tuan Su berkata anak satu-satunya. Sementara itu di tempat lain terlihat Mama An Yu sedang memperhatikan Su Sisi asli yang sedang tidur. Beberapa bulan yang lalu Tian Sue pernah melihat An Yu di rumah sakit. Saat itu Tian Sue mengira dia adalah Sisi. Tetapi saat Tian Sue mengejarnya Sisi malah berada di belakangnya bersama pelayannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah Tian Sue pergi Sisi yang sering bersikap kasar memukul pelayannya dan tanpa mereka sadari seseorang merekam adegan itu. Sekarang videonya baru tersebar di saat An Yu menjadi Sisi. Sementara di tempat lain Tuan Su mengawasi gerak-gerik Sisi dari CCTV. Mengetahui sedang diawasi, An Yu mendekati Jin Yan mengkhawatirkan orang-orang akan curiga karena perilakunya sangat berbeda dengan Sisi. An Yu bertanya untuk apa Jin Yan pergi ke ruang kerja ayahnya. Lu Jin Yan menjawab jika dia telah memeriksa hubungan genetik An Yu dan Tuan Su. Hasilnya mereka adalah ayah dan anak. Jin Yan meminta An Yu jangan gegabah. Selama ini Tuan Su menyembunyikan An Yu. Akan sangat berbahaya jika identitasnya terbongkar. An Yu kemudian memberikan penyadap yang semalam dipasangkan Jin Yan. Dia meminta tidak ada rahasia lagi. Lu Jin Yan lalu bercerita pada Tian Chen kalau dia menyelidiki asal-usul An Yu sebenarnya hanya untuk mengambil keuntungan dari amnesianya. Dia hanya membohongi dan memanfaatkannya. Jin Yan kemudian menyuruh Tian Chen menyatakan cinta pada Tian Sue khawatir akan terlambat. Tapi Tian Chen berkata kalau masih ada sesuatu yang mematikan tersangkut di otaknya. Tidak ingin menunda waktu Tian Sue untuknya. Beberapa hari kemudian video Jin Yan memeluk Sisi saat menolongnya tersebar di internet. Netizen berharap mereka benar-benar bersama. Menurut Tian Sue berita itu bisa menutupi video Sisi saat menampar pelayan. Tian Sue ingin mereka bisa terus kerjasama. Tetapi Lu Jin Yan menolak. Dia berkata ada 3 prinsip dasar menjadi bodyguard, 1 melindungi keselamatan majikan, 2 mematuhi perintah majikan dan ketiga tidak boleh memiliki perasaan pribadi terhadap majikan. Tetapi menurut Tian Sue Jin Yan hanya disuruh membantu. Tidak ada alasan Jin Yan menolak kecuali Lu Jin Yan menyukai Sisi dan takut kamera akan memperbesar pergerakannya. Akhirnya An Yu berkata tidak pantas dia membuat sensasi dengan Jin Yan. An Yu menyuruh mereka mencari cara lain. Di perjalanan Jin Yan menjelaskan alasannya menolak karena identitas mereka sensitif dan tidak cocok untuk diekspos. Sesampainya di rumah, An Yu mendapat kabar kalau selama beberapa tahun terakhir ibunya selalu menghubungi seseorang dan mengganti kartu 1 tahun sekali. Sedangkan Tuan Su menanyai Jin Yan tentang pendapatnya pada Sisi. Jin Yan menjawab Sisi adalah majikannya, seperti apapun dia Jin Yan akan melindungi keselamatannya. Tuan Su kemudian memberitahu bahwa bulan depan tim medis yang menangani kesehatan Sisi akan kembali. Tuan Su meminta mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadapnya. Karena Jin Yan menolak membantu, Ding Beifan mengusulkan rencana cadangan. Dia punya ide untuk mengganti Jin Yan dengan seorang aktor dan membuatkan mereka sebuah acara. Tian Sue kemudian mendatangi An Yu memperlihatkan rencananya. Dan An Yu tidak bisa menolak. Tian Sue juga menyuruh Lu Jin Yan untuk tidak terlalu dekat dengan An Yu agar tidak dijodohkan oleh netizen. Besoknya di lift, An Yu bertemu dengan pasangan kencannya yang bernama Zhang Jingchuan untuk acara reality show. Sutradara menyuruh mereka berdua agar bersikap manis selayaknya pasangan sungguhan. Mendengarnya Lu Jin Yan hanya bersikap datar. Tetapi saat sedang syuting, ketika An Yu hampir terjatuh yang harusnya ditangkap Jingchuan, Jin Yan justru berlari menolongnya. Sutradara jadi kesal. Tetapi akhirnya Zhang Jingchuan mendapatkan kesempatan menolong Sisi dan Jin Yan hanya melihat dari kejauhan. Lalu, saat hujan turun Jin Yan dengan sengaja merobek payung Jingchuan yang akan ia berikan pada Sisi.
Sisi tersenyum. Sesampainya di hotel, An Yu menanyakan tentang merobek payung yang jelas-jelas disengaja Jin Yan. Tetapi Jin Yan membantah. Kemudian ketika An Yu sedang menghafalkan naskah, Jin Yan yang berada di belakangnya melihat adegan ciuman yang akan dilakukan An Yu. An Yu lalu mengatakan bahwa dia akan latihan dialog bersama Jing Chuan agar lancar beradu akting. Lu Jin Yan jadi berpikir akan melaporkan pada pihak berwenang kalau adegan tersebut tidak senonoh. An Yu tertawa dan menganggap Jin Yan cemburu. Tetapi tetap tidak mengaku. Beberapa saat kemudian bel berbunyi. Dan saat An Yu akan membuka pintu, Jin Yan membalikkan badannya sehingga wajah mereka berdekatan. Jin Yan bertanya apakah mencocokkan adegan berarti sangat dekat seperti mereka sekarang. Kalau benar begitu An Yu tidak perlu orang lain lagi. An Yu hanya mengangguk. Akhirnya An Yu beralasan pada Jiang Cheng kalau dia tidak enak badan. Jin Yan tambah mendekatkan wajahnya tapi hanya untuk berkata akan menjemputnya jam 7:30. Akan tetapi, setelah Jin Yan pergi, Ding Beifan memberi informasi kalau Jin Yan sudah lama membuntuti Su Sisi jauh sebelum dia menjadi pengawal. An Yu sangat terkejut. Beberapa hari sebelumnya, Jin Yan memberitahu Tian Chen kalau Tuan Su mengundang tim medis untuk pemeriksaan kesehatan terhadap Sisi. Jin Yan merasa ada yang tidak beres. Dia menyuruh Tian Chen melakukan sesuatu dengan bekal hasil pemeriksaan Sisi sebelumnya. Di bioskop, An Yu bertanya pada Jin Yan alasannya bekerja di rumah keluarga Su, tapi Jin Yan hanya diam. An Yu jadi menebak alasannya karena Lu Jin Yan menyukai Su Sisi dan An Yu dijadikan sebagai penggantinya. Ketika mereka keluar dari bioskop, ada paparazi yang berusaha mengambil foto sehingga mereka bersembunyi. Pada saat mereka melewati jalanan yang gelap, Jin Yan menyalakan korek api. Lu Jin Yan berkata sebenarnya dia bisa saja mengarang jawaban saat ditanya alasannya bekerja di rumah Tuan Su. Tapi Jin Yan tidak ingin membohonginya. Yang Lu Jin Yan lakukan saat ini seperti sedang berjalan di tengah kegelapan. Dan An Yu seperti cahaya yang meneranginya. Lu Jin Yan meminta An Yu jangan pergi. Karena dia takut gelap. Saat ditanya bagaimana Sisi, Lu Jin Yan menjawab kalau dia tidak pernah menganggap An Yu pengganti dan sama sekali tidak pernah menyukai Su Sisi. Mereka berdua kemudian jalan-jalan ke pasar gelap yang tidak ada lampu dan An Yu membeli permen bintang. An Yu memberikan permen bintang itu pada Lu Jin Yan dan Jin Yan menerimanya. Mereka akhirnya berciuman di tengah keramaian pasar gelap, tetapi setelahnya lampu kembali menyala. Sedangkan di tempat lain, Ding Beifan menyuruh Tian Sue memilih tempat untuk berkencan dan Tian Sue memilih secara acak. Setelah sampai, Tian Sue kesal harus berpanas-panasan di ruangan terbuka padahal dia sendiri yang memilih tempatnya. Melihat Tian Sue yang masih terus menelpon mengurus pekerjaan, Ding Beifan merebut ponsel itu dan melemparkannya ke danau. Beifan berkata setelah Tian Sue menjadi manajer Sisi dia tidak pernah punya waktu beristirahat. Ding Beifan memilih tempat seperti itu karena ingin Tian Sue beristirahat dengan tenang dan tidak ada yang mengganggu. Akhirnya Tian Sue tersenyum. Sementara itu, seperti biasa Tian Chen membawakan bunga ke kantor tapi mendapat kabar Tian Sue sedang cuti. Tian Chen berusaha menghubungi tetapi teleponnya tidak aktif. Tian Chen yang khawatir, melihat lokasi keberadaan ponsel milik Tian Sue tapi dia berjalan sempoyongan karena pusing. Beralih ke Lu Jin Yan yang cemburu melihat pacarnya bermesraan dengan pria lain. Dengan sengaja dia melemparkan anak panah untuk mengacaukan Zhang Jingchuan yang akan memakan permen kapas An Yu. Melihat Jin Yan yang berulah, An Yu justru jadi tersenyum. Sedangkan Ding Beifan meminta Tian Sue berjanji, jika dia menemukan ponselnya kembali Tian Sue harus bersedia berkencan dengannya di lain waktu. Dan, Beifan menunjukkan ponsel itu. Ternyata dia tidak membuangnya. Pada saat mereka sedang berebut ponsel, Tian Chen memperhatikan mereka dari kejauhan. Tan Sue sangat senang Tian Chen mencarinya karena khawatir saat ponselnya mati. Tapi, Tian Chen beralasan hanya untuk bertemu teman. Hanya Ding Beifan yang tahu sebenarnya Tian Chen datang karena mengkhawatirkan Tian Sue. Mungkinkah karena ada dirinya? Jika Tian Chen tidak juga mulai bergerak, Ding Beifan akan berhasil mendapatkannya.
Dalam hati Tianchen masih ragu karena dokter menyarankan untuk segera melakukan tindakan operasi. Ketika An Yu membawa pulang permen kapas, Jin Yan membalikkan tubuh An Yu memeluknya dan memakan permen itu. Tetapi di akhir Jin Yan berkata kalau dia lebih suka permen hias berbentuk bintang. Beberapa saat kemudian Tian Xue mengirimkan sampul album bergambar pohon juniper pada An Yu. An Yu merasa tidak asing dengan gambar itu. An Yu lalu membuka sebuah buku tentang pohon juniper dan mengingat kalau ibunya pernah membacakan untuknya. Ibu An Yu bahkan berkali-kali mengingatkan An Yu tentang pohon itu. Mereka kemudian datang ke lokasi kecelakaan dan An Yu merasa sangat familiar dengan tempat itu. Akhirnya di sana An Yu mengingat bahwa ibunya pernah menyuruh An Yu untuk menirukan semua tingkah laku Sisi lewat video yang diperlihatkan padanya. An Yu curiga ibunya lah yang merencanakan kecelakaan itu dan menukar mereka. Tetapi An Yu belum bisa mengatakannya pada Lu Jinyan. 2 tahun yang lalu, An Yemi mempelajari semua kebiasaan Sisi yang ia lihat dari video dan menuliskannya di buku. Sedangkan Tianchen menemukan sebuah foto 26 tahun lalu yang terdapat ayah Jin Yan dan ibu An Yu saat melakukan proyek medis mengobati kanker Su Sisi. Ketiga orang dalam foto bertugas mengobati kanker istri dan anak Tuan Su. Tetapi istri Tuan Su akhirnya meninggal. Su Yongyu ingin menyembuhkan Sisi dengan segala cara. Dia ingin mengorbankan An Yu untuk menyelamatkan Sisi yang sakit parah. Tapi proyek gagal karena suatu alasan dan tim medis dibubarkan 3 bulan kemudian. Di tempat lain Tuan Su mendapat info kalau beberapa hari belakangan An Yemi membuntuti Sisi. Tuan Su juga merasa perilaku Sisi sangat aneh, mungkin ada yang salah dengannya. Tuan Su lalu mengingat 26 tahun lalu ketika An Yemi berkata bisa mengobati Sisi dengan operasi. Tetapi setelah 1 tahun menunggu akhirnya proyek gagal. Tuan Su sangat marah sampai-sampai memukul dan menendang-nendang An Yemi. Kembali ke tahun ini, An Yu mendapat pesan dari ibunya untuk menemuinya besok di Gunung Qingling. Tetapi An Yu tidak bisa memberitahukan pada Jin Yan. An Yu akhirnya mengajak Zhang Jingchuan berkencan ke gunung itu. Zhang Jingchuan tentu sangat antusias. Dia menyuruh reporter untuk banyak memotret foto ambigu. Sedangkan Lu Jinyan mendapat pesan disuruh istirahat dan tidak perlu datang mengawalnya. Ketika Jin Yan akan keluar dari lift dia bertemu dengan Zhang Jingchuan yang pamer akan berkencan dengan Su Sisi besok. Dia meminta Jin Yan tidak mengganggu mereka. Jingchuan memberitahu bahwa mereka akan berkemah di Gunung Qingling. Di hutan yang sepi. Jelas Sisi memberi isyarat padanya. Lu Jinyan yang kesal membuka jasnya untuk menutupi CCTV bersamaan dengan memukul perut Jingchuan. Dia mengingatkan Jingchuan untuk bersikap sopan pada Sisi. Karena di Gunung Qingling tidak ada CCTV. Kemudian, saat di parkiran Jin Yan diikuti ibu An Yu. Dia menyuruh Jin Yan tidak melacak identitas An Yu lagi jika tidak ingin nasib An Yu seperti ayahnya. An Yemi juga memberitahu malam itu Su Yongyu mengutus lebih banyak pengawal. An Yemi merasa Su Yongyu meragukan identitas Sisi. Sebelum pergi An Yemi berpesan untuk melindungi An Yu saat dia berteriak 9. Keesokan paginya, dari kejauhan Jin Yan mengawasi Jingchuan yang akan ke Gunung Qingling. Jingchuan mulai menaiki tangga menuju puncak bersama asistennya. Sedangkan Sisi akan datang sendiri. Setelah susah payah sampai di puncak dan bahkan belum sempat beristirahat, Sisi menelpon menyuruh untuk menjemputnya di bawah. Tanpa dia tahu Lu Jinyan mengikutinya. Sementara itu, asisten Tuan Su mengabari An Yemi pergi ke Gunung Qingling. Tetapi anehnya Su Sisi juga datang ke sana. Kembali ke Sisi yang seperti mengerjai Jingchuan. Sekarang dia menelpon sudah berada di puncak dan menyuruh Jingchuan untuk segera naik. Tapi nyatanya bukan menunggunya, An Yu malah mencari ibunya. Setelah bertemu ibunya pengawal datang sehingga An Yemi mengeluarkan pisau menyuruh An Yu bekerja sama. Beberapa saat kemudian datanglah Lu Jinyan Tuan Su dan pengawal lainnya. An Yemi tidak menggubris saat Tuan Su menyuruh melepaskan Sisi. Dia justru berkata ingin balas dendam karena dulu memukulinya hingga membuatnya mandul dan tidak bisa menjadi ibu. An Yemi menyuruh Tuan Su terjun ke laut untuk menukarnya dengan nyawa Sisi. An Yemi mulai menghitung dan Tuan Su mulai melangkah. Tetapi,
Ada penembak jitu yang siap menembak. Ibu An Yu berkata hanya dengan cara itulah baru dapat menghilangkan keraguan Su Yongyu tentang putrinya. An Yemi menyuruh An Yu mengingat bahwa dia adalah Su Sisi. Ketika An Yemi berteriak 9 dan akan menusuk Sisi, dia tertembak sehingga jatuh ke jurang. Sedangkan Jin Yan melindungi An Yu dan menutup mulutnya saat ibunya terjatuh. Malam harinya Pak Zhang mengabari Tuan Su kalau polisi menemukan jasad wanita di perairan Gunung Qingling dan telah dipastikan itu An Yemi. Meskipun demikian Tuan Su tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap Sisi untuk memastikan dia Sisi asli atau bukan. Sedangkan Jin Yan menunggui An Yu sampai dia tertidur. Tetapi setelah Jin Yan pergi An Yu mendapat pesan dari ibunya. Ternyata pesan video yang telah dijadwalkan. Ibu An Yu menceritakan saat dia dan Sisi baru lahir Sisi mewarisi gen kanker dari ibu kandung mereka. Setelah ibu kandung mereka meninggal, tidak ingin kejadian terulang lagi Su Yongyu memulai rencana kejamnya dengan cara mengorbankan An Yu untuk menyelamatkan Sisi. Dan An Yemi adalah penanggung jawabnya. Tetapi An Yemi tidak tega melihat An Yu mati sehingga membawa An Yu pergi diam-diam dan berkata kalau operasi gagal dilakukan dengan alasan An Yu meninggal. Akan tetapi setahun yang lalu Su Yongyu mengetahui An Yu masih hidup, mencarinya kemana-mana untuk mulai merencanakan kembali niat jahatnya. An Yemi mengakui dia yang merencanakan kecelakaan untuk menukar mereka dan mengembalikan An Yu pada keluarga Su. Awalnya berjalan dengan baik tetapi tiba-tiba An Yu kehilangan ingatan sehingga berantakan. Dengan kematian An Yemi diharapkan dapat menghilangkan kecurigaan Su Yongyu pada An Yu. Ibu An Yu juga memberitahu kalau Sisi berada di tempat yang sangat aman. Hidup dengan senang dan bebas. Beberapa menit kemudian Beifan memberitahu kalau selama ini ibunya hanya menghubungi satu orang dan Beifan mengirimkan kontaknya. An Yu lalu mencoba menelpon nomor tersebut. Tapi tidak ada yang bicara. Hingga akhirnya kunci pintu mobil Jin Yan berbunyi. An Yu teringat suara kunci pintu mobil yang seperti menarik pelatuk adalah mobil Jin Yan. Padahal sebenarnya nomor yang An Yu telpon adalah milik ayah Lu Jin Yan. Dan saat itu Jin Yan tidak tahu yang menelpon An Yu. Sekarang An Yu jadi merasa tidak ada yang menginginkannya dan dia berpikir untuk menjadi Su Sisi sepenuhnya. Besok paginya ketika sarapan Tuan Su bertanya alasan Sisi ke Gunung Qingling dan meninggalkan Lu Jin Yan. An Yu menjawab, untuk berkencan dengan Zhang Jingchuan. Tidak leluasa jika ada Jin Yan. Sisi kemudian meminta pada ayahnya agar pengawal pribadinya diganti. Jin Yan sangat terkejut. Lu Jin Yan mempertanyakan maksud An Yu dan An Yu menjawab dia akan menjadi Su Sisi dengan baik. Akhirnya Lu Jin Yan meminta izin pada Tuan Su untuk mengajari Sisi bela diri agar ada alasan bersamanya. Tuan Su mengizinkan tetapi memang An Yu yang tidak mau berlatih. An Yu berkata alasannya dia tidak mau berlatih karena tidak mau melihat Lu Jin Yan. Apalagi berada dekat dengannya. Lu Jin Yan kemudian memojokkan An Yu ke dinding. Dia menyuruh An Yu melampiaskan kekesalan padanya. Tapi karena An Yu tetap menolak, Lu Jin Yan akhirnya mencium An Yu secara paksa. Beberapa jam kemudian Tian Chen berhasil melacak nomor ponsel yang menelpon Jin Yan malam itu. Tian Chen berkata baru saja pergi dari rumah Tuan Su. Ternyata An Yu, pantas saja sikapnya sangat aneh. Sementara di tempat lain Jiang Cheng menyadari dia hanya dimanfaatkan oleh Sisi ketika di Gunung Qingling. Dan An Yu, dia menolak diajak Beifan berkunjung ke pemakaman ibunya. Dia melakukannya karena ingin menjadi Su Sisi dengan baik sesuai harapan ibunya agar tidak mengecewakannya. An Yu juga menyuruh Dayu yaitu pengawal barunya untuk menghalangi Jin Yan agar tidak mengganggunya. Pada saat An Yu bertemu Jing Chuan, dia mengancamnya akan melapor pada Tuan Su kalau Sisi ke sana untuk bertemu seseorang yang sangat penting di Gunung Qingling. An Yu sudah deg-degan tapi ternyata maksud Jing Chuan hanyalah Sisi berkencan dengan pengawal pribadinya dan sampai diculik. An Yu menjawab dia memang menemui Lu Jin Yan di sana tetapi untuk putus dengannya. An Yu menyuruh Jiang Cheng melihat ke arah pengawalnya yang sekarang sudah ia ganti. Tak lama Lu Jin Yan datang. Kali itu dia melawan pengawal lain agar bertemu An Yu.
Di hadapan An Yu, Lu Jinyan meminta diberi kesempatan untuk menjelaskan kesalahpahaman. Jinyan juga memberitahu kalau Tuan Su mengundang tim medis untuk melakukan pemeriksaan terhadap Su Sisi. Malam harinya An Yu mengajak Jinyan berdansa sambil membicarakan pemeriksaan medis yang akan datang 3 hari lagi. Mereka membuat rencana untuk mencari Su Sisi yang asli dan bertukar identitas dengannya. Di pagi hari saat An Yu sarapan bersama papanya, asisten Tuan Su memberi info terkait surel yang ia terima dari tim medis Sisi. Sisi kemudian mengambil pisau dan mengancam akan bunuh diri jika tetap melakukan pemeriksaan terhadapnya. Tetapi Tuan Su tak bisa mengiyakan atau menolak putrinya. Akhirnya berdasarkan kesepakatan saat berdansa semalam, Lu Jinyan datang menghentikan An Yu. Beberapa saat kemudian, Tian Sue menelpon ayah Sisi mengabari ada resort yang mengundang Sisi menginap 2 hari untuk mengulas hotel mereka. Dalam perjalanan Lu Jinyan menjelaskan tentang nomor yang An Yu telpon. Dia juga menceritakan bertemu ibu An Yu di malam sebelum pergi ke Gunung Qingling. Ibunya meminta Jinyan melindunginya. Lu Jinyan kemudian mengajak melihat papanya yaitu rekan ibu An Yu yang masih koma akibat kecelakaan dan kemungkinan ada hubungannya dengan An Yu. Lu Jinyan memintanya tidak menghapus keberadaan An Yu, karena orang-orang masih menantinya kembali. Lu Jinyan lalu meminta maaf pernah membohongi An Yu dan memanfaatkannya. Tentang ketiga syarat menjadi pengawal, ada syarat keempat yang harus An Yu ingat. Yaitu Lu Jinyan akan selalu setia dan melindungi An Yu tanpa syarat dan tanpa batas waktu. Mereka lalu pergi ke ruang rahasia Tianchen untuk membahas rencana selanjutnya. Dan An Yu mengingat pohon juniper yang kemungkinan Su Sisi asli disembunyikan di sana oleh ibunya. Beberapa bulan sebelum kecelakaan, diam-diam An Yemi merawat Sisi saat dirawat di rumah sakit. Dia berkata jika Sisi ingin bebas dari penderitaan dan pengobatan yang tidak berguna itu Sisi bisa menghubunginya. Sementara An Yu meyakini lokasi Sisi sekarang persis seperti di cerita buku pohon juniper. Pada saat mereka membicarakan telah memanfaatkan Tian Sue untuk memesan villa, yang dibicarakan datang dan mendengar pembicaraan mereka. Lu Jinyan lalu menyuruh Tianchen menjelaskan padanya. Tianchen membenarkan ketika ditanya apakah sudah lama mengenal Lu Jinyan. Tetapi dia hanya diam saat Tian Sue bertanya apakah masih ada yang ia sembunyikan darinya. Tianchen seperti bingung. Akhirnya, Tian Sue menyatakan cintanya. Dia menyukai Tianchen. Tapi bodohnya Tianchen justru meminta maaf tidak bisa menerimanya. Dalam perjalanan menuju Villa Jinyan menyuruh An Yu ke desa nelayan untuk berpamitan pada ibunya. Dan An Yu membawakan bunga, dan meletakkan gelang sebagai hadiah untuk ibunya. Di tempat lain Ding Beifan menemani dan menjaga Tian Sue yang sedang patah hati. Dia juga berusaha menghiburnya agar Tian Sue bisa tertawa lagi. Kemudian keesokan harinya Beifan mempertanyakan alasan Tianchen menolak Tian Sue, padahal jelas-jelas menyukainya. Seperti biasa dia hanya diam. Beberapa saat kemudian Beifan mengabari Tian Sue sedang bersama Tianchen. Mereka akan menyusul ke villa untuk membantu Jinyan dan An Yu. Setelah Jinyan dan An Yu pergi Beifan serba salah melihat Tian Sue dan Tianchen yang saling diam. Dia lalu berpura-pura menumpahkan air ke radio dan berpamitan untuk mengeringkannya agar mereka bicara. Akhirnya Tianchen meminta maaf dan Tian Sue memaafkan untuk yang Jinyan katakan, tetapi untuk penolakannya Tianchen tidak perlu meminta maaf. Sekarang setelah Ding Beifan kembali mereka berdua sudah mau tertawa lagi. An Yu dan Jinyan sampai di kampung yang pernah An Yu datangi. Dia mengingat pernah bertemu seorang kakak di sana. Sejak kecil An Yu tidak pernah mengenal dunia luar. Tetapi kakak itu punya caranya sendiri untuk memberitahu An Yu tentang dunia. Lu Jinyan jadi bertanya jika dia ada di sana apakah An Yu akan bernostalgia dengannya. An Yu mengingat dia memberikan minuman cola yang sama sekali belum pernah An Yu rasakan. Dia membuat gambaran gedung opera di Sydney menggunakan senternya dan bertanya setelah ke gedung opera Sydney mau kemana lagi. Suara Lu Jinyan membarengi An Yu. Ternyata kakak yang dari tadi An Yu ceritakan adalah Lu Jinyan. Jinyan menjelaskan bahwa dia pernah berpikir untuk mencarinya lagi. Tetapi saat itu ayahnya yang ke tempat itu untuk bertemu ibu An Yu tidak pernah mengajaknya lagi.
Pada saat mereka berdua sampai di rumah yang ditinggali Sisi, rumah tampak sepi. Jin Yan lalu pergi ke arah samping. Dan, Sisi asli yang melihat Lu Jin Yan berlari memeluknya dengan perasaan begitu bahagia. Lu Jin Yan kemudian menunjukkan hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa An Yu anak Su Yongyu. Mereka saudara kembar. Tetapi Sisi berkata dia sendiri yang memilih tinggal di sana. Dia menolak pulang bersama mereka. Lu Jin Yan menjelaskan, tim medis telah datang dan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadapnya. Jika An Yu yang melakukan pemeriksaan identitasnya akan terungkap. Keesokan paginya, Sisi setuju untuk pulang. Tetapi dia punya syarat yang akan ia katakan setelah kembali. Tuan Su telah keluar rumah menuju villa. Sementara An Yu dan Sisi masih dalam perjalanan. Setelah Tuan Su sampai, Tian Sue menyuruh Tian Chen dan Bei Fan untuk bersembunyi. Pada saat Tuan Su masuk, Tian Sue mengatakan Sisi sedang beristirahat karena semalam tidak tidur nyenyak karena gugup akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Tetapi karena sangat lama Sisi tidak kunjung turun, Tuan Su masuk ke kamarnya dan mencari-cari Sisi. Tian Sue sangat gugup. Di saat Tuan Su masuk ke kamar mandi ada bayangan dan suara Sisi yang berbicara pada ayahnya. Tian Sue saja sampai bingung. Barulah Tuan Su pergi. Ternyata yang di dalam kamar mandi Ding Bei Fan dan dia menelpon Sisi untuk berbicara lewat telepon. Beberapa menit kemudian, Su Sisi asli keluar dan dia memeluk ayahnya sambil berkata merindukannya. Sementara Lu Jin Yan membawa pulang An Yu ke rumah dan dia memperbolehkan An Yu untuk melihat isi rumah. Lagi pula dia pacarnya. Selesai melihat-lihat An Yu membuka kantong kresek yang Tian Sue siapkan untuknya. An Yu merasa Tian Sue sangat perhatian. Tetapi setelah melihat ada kondom di dalam kantong itu, cepat-cepat An Yu mengembalikannya. Lu Jin Yan tersenyum dan berkata pada An Yu kalau omongannya benar. Tian Sue memang cukup perhatian. Dan, malam harinya setelah mereka mandi Lu Jin Yan melambungkan selimut ke atas mereka dan mulai menciumi An Yu. Sedangkan di tempat lain Dr. Zeng berkata Sisi harus cepat dioperasi. Jika kembarannya masih hidup mereka harus segera mencarinya. Besoknya Sisi bertanya pada Dayu adakah perubahan pada Jin Yan setelah dia kecelakaan. Dayu menjawab Lu Jin Yan selalu bertanggung jawab padanya dan dia merupakan panutan untuk mereka. Hanya saja sekarang Lu Jin Yan lebih populer. Dayu lalu menunjukkan video Lu Jin Yan bersama An Yu dan Sisi terlihat sangat kesal. Setelah membuatkan sarapan dan membangunkan An Yu, Lu Jin Yan berpamitan untuk pergi ke rumah Tuan Su. Sementara Sisi meminta ayahnya untuk memberikan cuti pada Lu Jin Yan. Dia tidak perlu mengawalnya. Tuan Su setuju dengan syarat Sisi harus melakukan pemeriksaan setiap minggu. Setelah Lu Jin Yan datang, Sisi lalu mengajak mereka semua bertemu di kantor. Dia berkata An Yu harus berbagi identitas menjadi Su Sisi. An Yu bertugas bersosialisasi dan berinteraksi sedangkan dia bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan seminggu sekali. Sebenarnya Tian Sue dan Jin Yan tidak setuju. Tetapi Sisi bersikeras dengan berkata selama mereka tidak muncul di publik di waktu yang sama tidak akan ada masalah. Lagi pula sewaktu di pulau Sisi meminta sebuah syarat. Dan itulah syarat darinya. Sisi juga menyuruh Jin Yan cuti saat An Yu menjadi Su Sisi. Karena Lu Jin Yan akan menjadi pengawal pribadinya. Akhirnya mereka bertukar identitas dan Jin Yan menitipkan An Yu pada Dayu. An Yu tampak kecewa. Sementara di tempat lain Sisi berjalan-jalan dengan Jin Yan dan berkata pada penjual kalau Lu Jin Yan adalah pacarnya. Kemudian, ketika di jalan Jin Yan melihat orang lain menyetel siaran langsung An Yu dan Jin Yan tersenyum. Sisi yang melihatnya merasa kesal dan berkata kalau An Yu hanyalah penggantinya. Tapi Jin Yan menjawab bahwa An Yu sama-sama anak Tuan Su. Setelah sampai di rumah, An Yu melihat unggahan Sisi yang berkata matahari terbenam selalu ada tapi sangat jarang ada orang yang menemaninya. Di tempat lain Dayu menyampaikan pada Lu Jin Yan kalau dia sudah mengantar An Yu pulang. Jin Yan lalu menyuruh Dayu mengantar Su Sisi. Tetapi Sisi mengatakan Jin Yan ingin cepat pulang karena ingin menemani pacarnya. Padahal dia sedang bekerja.
Sisi lalu meminta menonton bioskop tengah malam tapi Dayu mengatakan bahwa Sisi harus segera pulang karena ayahnya sudah menelpon. Dengan kesal akhirnya Sisi pergi. Sesampainya Lu Jinyan di rumah, An Yu tertidur di sofa dengan ponsel yang masih di tangannya menampilkan unggahan Su Sisi sore tadi. Setelah An Yu terbangun Lu Jinyan meminta maaf sudah pulang terlambat. Lu Jinyan kemudian berkata dia tidak akan menuruti permainan Sisi lagi. Seharian Jinyan tidak melihat An Yu, dia sangat merindukannya. Padahal ada orang dengan wajah dan penampilan sama tapi dia yakin itu bukan An Yu. Lu Jinyan kemudian menciumi An Yu. Keesokan harinya Tian Sue memberitahu bahwa Tuan Su akan mengadakan acara ulang tahun Sisi. Dan entah ide siapa meminta Sisi menyanyi dan bermain piano di pestanya. Untuk itu kemungkinan akan merepotkan An Yu. Ding Beifan lalu berkata akan mengadakan pesta untuk An Yu setelah acara Sisi selesai. Tapi An Yu menolak karena dia sudah punya janji dengan Lu Jinyan. Tibalah di hari pesta, Su Sisi dan An Yu bertukar peran. An Yu memainkan piano sambil bernyanyi dengan merdu dan melihat ke arah Lu Jinyan. Selesai bernyanyi semua tamu bertepuk tangan memuji An Yu. Setelah meninggalkan pesta An Yu memberikan hadiah ulang tahun untuk Sisi. Dia memberikan fotonya yang berselfie di depan cermin seakan-akan mereka berselfie berdua. Tetapi yang terjadi Sisi malah menusuk An Yu dengan jarum bius sehingga An Yu pun pingsan. Sisi masuk ke dalam bagasi mobil Beifan berpura-pura menjadi An Yu. Sementara An Yu masih harus berpura-pura menjadi Sisi untuk acara siaran langsung bersama Tuan Su. Di perjalanan, Sisi yang berpura-pura menjadi An Yu mematikan ponsel Jin Yan dan berkata malam itu Lu Jinyan hanya miliknya. An Yu tidak bisa berbicara dengannya. Akhirnya An Yu melakukan live streaming dengan Tuan Su sedangkan Sisi berusaha membuka dasi Lu Jinyan tetapi Jin Yan segera bangun dengan perasaan sangat marah karena dia tahu yang di hadapannya adalah Sisi. Lagi-lagi Sisi mengatai An Yu sebagai penggantinya dan semua yang ia punya adalah miliknya. Dengan tertawa Jin Yan menjawab kalau yang Sisi lakukan sekarang juga sama, berpura-pura menjadi An Yu. Beberapa saat kemudian Su Mengyun bersama reporter melihat Sisi berada di pinggir jalan bersama pengawalnya. Reporter tua itu merasa aneh karena Sisi sedang melakukan siaran langsung bersama Tuan Su. Sementara An Yu sendirian di bioskop sampai film habis dan penonton lain pulang. An Yu kemudian membuka kue yang ia bawa dan menancapkan lilin berbentuk bintang. Di saat An Yu mencari korek api Lu Jinyan datang menyalakan lilin tersebut. Dia mengucapkan selamat ulang tahun untuk An Yu. Mereka berdua kemudian pulang sambil berciuman dan melepaskan pakaian yang mereka kenakan. Sedangkan Sisi diantar pulang oleh Tianchen. Setelah mengantar Sisi, Tianchen melihat seorang pria keluar dari rumah Tuan Su. Dia mengingat orang itu yang ada di foto bersama ibu An Yu dan ayah Jin Yan. Tianchen mengikutinya dan dengan sengaja menabrak mobilnya untuk melihat wajah pria itu lebih dekat. Tetapi setelah pria itu pergi Tianchen tiba-tiba pusing dan roboh. Untungnya sebelum pingsan dia sempat menghubungi Tian Sue. Dan setelah dibawa ke rumah sakit dokter mengatakan bahwa Tianchen setuju untuk dioperasi meskipun tingkat keberhasilannya hanya 20%. Tian Sue sangat terkejut. Akhirnya Lu Jinyan bercerita bahwa ada serpihan peluru yang bersarang di tengkuknya. Tianchen berkata memutuskan untuk bertaruh, selama ini dia sudah menundanya. Kisah antara dia dan Tian Sue yang bahagia saling mencintai dan operasi yang sukses hanya ada di dalam dongeng. Tianchen berpamitan pada teman-teman saat akan memasuki ruang operasi. Akan tetapi selesai operasi dokter mengatakan bahwa serpihan peluru tidak dapat dikeluarkan. Mereka hanya mengeluarkan darah di otaknya. Selama 2 tahun ke depan Tianchen akan baik-baik saja tetapi suatu saat bisa kambuh lagi. Beberapa saat kemudian An Yu datang untuk menjenguk Tianchen. Lu Jinyan lalu bercerita dahulu saat mereka masih menjadi prajurit Tianchen terkena granat demi menyelamatkannya. Tianchen telah kehilangan impian, cinta dan karirnya. Sementara Sisi yang merasa orang-orang berpihak pada An Yu jadi ingin menyingkirkannya agar mereka semua tahu siapa nona besar sesungguhnya.
Besoknya Sisi mengurung An Yu di kamar ganti dan berkata tidak akan memberinya kesempatan menjadi Su Sisi. Dan Sisi memasuki acara brand ambassador parfum bersama Su Mengyun. Tetapi di acara itu Mengyun sengaja berkata kalau Sisi menyiapkan 2 buah lagu sebagai pembukaan. Mengyun berbisik di telinga Sisi apakah dia Su Sisi ataukah penggantinya. Sangat lama Sisi hanya terdiam membuat penonton saling berbisik. Akhirnya Sisi meminta maaf karena menurutnya acara merek lebih penting. Selesai acara Sisi masuk ke ruang istirahat dan menyuruh Dayu keluar. Sisi yang merasa penyakitnya kambuh mencoba meminum obat tetapi dia terlalu lemah sehingga obatnya terlempar. An Yu lalu mengintip dari bawah pintu melihat Sisi kesakitan. Dia membuat asap dari alat seadanya agar alat pendeteksi asapnya berbunyi. Dan berhasil. Dayu mendengarnya dan masuk membantu Sisi serta memberikan obat padanya. Su Sisi kemudian bertanya pada An Yu alasan menolongnya. Seharusnya An Yu membencinya karena dia selalu mencari masalah dengannya. An Yu telah merebut Lu Jin Yan dari Sisi. Dia tidak akan membiarkan An Yu merebut ayahnya juga. Tak lama terdengar suara Su Mengyun memanggil Sisi. An Yu menyuruh Sisi beristirahat. Dia yang akan mengurusnya. Di hadapan Mengyun An Yu berkata jika mereka tidaklah akrab, dia akan meminta pihak merek untuk melakukan wawancara secara terpisah. Baru berjalan beberapa langkah An Yu hampir bertabrakan dengan reporter tua. Su Mengyun berkata di acara tadi dia menyemprotkan banyak parfum pada Sisi. Jika orang yang sama wanginya pasti belum hilang. Tapi reporter berkata tidak ada bau parfum. Setelah mengecek lokasinya Jin Yan mengetahui Tian Chen pingsan di sekitar bioteknologi Yuyuan. Kemungkinan saat mengantar Sisi dia melihat sesuatu jadi mengikutinya sampai ke sana. Tian Sue lalu bercerita kalau 2 tahun lalu dia juga melihat An Yu di bioteknologi Yuyuan. Saat itu dia pikir An Yu Su Sisi. Hanya saja saat itu kondisi An Yu sakit parah bahkan lebih lemah dari Sisi. Tapi anehnya An Yu menjawab kalau dia tidak pernah ke sana. Lu Jin Yan berpikir pasti ada banyak rahasia kelam yang tersembunyi di tempat itu. An Yu jadi berpikir menggunakan identitas Su Sisi untuk masuk ke sana dan menyelidikinya. Tetapi sesampainya di lift mereka tidak menemukan tombol untuk turun ke markas. Pada saat mereka akan mencoba lift lain Dr. Zeng memanggilnya. An Yu berpura-pura diberitahu ayahnya ada markas rahasia di lantai bawah. Dia meminta diantar ke sana untuk melihatnya. Akan tetapi Dr. Zeng menjawab tidak bisa. Setiap kali dia akan masuk markas saja harus punya persetujuan dari sistem Tuan Su. Di tempat lain Tuan Su mendapat informasi dari asistennya kalau belakangan Sisi mengunjungi dokter gigi dan hasilnya peradangan gigi bungsu. Jadi bisa dipastikan dia adalah anak yang mereka cari. Tuan Su akhirnya sadar kalau mereka berdua biasa bertukar identitas secara bergantian. Tuan Su meminta jadwal kegiatan Sisi dan menyuruh menangkapnya jika bertukar identitas lagi. Keesokan harinya An Yu terkejut melihat pengawalnya diganti. Bukan Lu Jin Yan ataupun Dayu. Tuan Su kemudian menelpon pengawal Wang menyuruh membawa nonanya ke markas dan mematikan sinyal setelah telepon ditutup. Sementara Lu Jin Yan bersama Su Sisi. Dia ditelepon Bei Fan yang melapor An Yu belum sampai lokasi. Ponselnya bahkan mati. Atas kekacauan itu Jin Yan percaya bukan Sisi dalangnya. Karena An Yu mempercayainya, Lu Jin Yan juga percaya. Tuan Zeng bercerita pada Tuan Su kalau 2 hari lalu dia bertemu Sisi di pintu lift dan katanya ayahnya memberitahukan tentang markas padanya. Tuan Su kemudian memerintahkan setelah pemeriksaan selesai dan terbukti dia anak yang mereka cari maka dia menyuruh mengurungnya dan segera melakukan operasi. Sedangkan An Yu berpura-pura menjadi Sisi yang sakit dan mengambil obat tetapi dengan sengaja menjatuhkannya. An Yu menyuruh pengawal mengambilnya. Di saat pengawal Wang menunduk mengambil obat, An Yu melemparkan ponselnya keluar. Seorang gadis yang melihat ponsel itu pun mengambilnya dan membaca pesannya. Gadis itu segera menelpon Lu Jin Yan dan memberitahukan lokasi orang yang membuang ponsel tersebut. Setelah mengetahui lokasi An Yu, Ding Bei Fan menyamar menjadi pekerja konstruksi dan menyetop mobil yang An Yu tumpangi. Ketika pengawal menoleh, Sisi asli berada di luar dan Sisi mengalihkan perhatiannya sehingga Lu Jin Yan bisa menyelamatkan An Yu dan membawanya pergi dari sana. Setelah aman Sisi bersedia untuk ikut dengannya. Dan,
Akhirnya Sisi aslilah yang melakukan pemeriksaan. Beberapa saat kemudian Dr. Zeng mengabari kalau yang mereka tangkap dan melakukan pemeriksaan adalah Sisi asli. Tuan Su menemui Sisi dan bertanya di mana An Yu. Sisi balik bertanya, siapa dia? Tetapi Tuan Su tidak mau memberitahukannya. Katanya semua yang dia lakukan adalah untuknya. Sisi tidak mau semua itu. Sisi lalu berontak dan dia mengatakan tidak mau hidup lagi. Setiap kali melakukan pemeriksaan Sisi merasa sangat kesakitan. Tuan Su berjanji pada putrinya tak lama lagi dia akan sembuh dan tidak merasakan sakit lagi. Sisi akan hidup lebih sehat dibanding siapapun. Kemudian, malam harinya Sisi menelpon An Yu mengabari untuk acara siaran langsung besok dia akan hadir sendiri bersama ayahnya. Sisi ingin menemani ayahnya di hari-hari terakhirnya. Sementara di tempat lain reporter tua mengunggah berita tentang Sisi yang punya saudara kembar atau berwajah sama karena operasi plastik. Di hadapan teman-temannya Lu Jinyan berkata kekuasaan Tuan Su lebih dari yang mereka bayangkan. Mereka tidak akan bisa kabur. Satu-satunya cara adalah masuk ke keluarga Su. Menurut An Yu berita unggahan tentangnya sebagai saudara kembar Sisi justru menjadi penyelamat baginya. Akhirnya Lu Jinyan menyuruh Tian Sui untuk menyebarluaskan berita itu dan membuat semua orang tahu mereka saudara kembar. Jinyan mengajak An Yu melihat foto-foto yang ayahnya ambil dan berkata harus masuk ke keluarga Su untuk mendapatkan izin akses ke markas. Sebelum memasuki acara live, Tuan Su ditelepon asistennya yang mengabari Lu Jinyan tidak ada di rumahnya. Tuan Su menebak Lu Jinyan justru berada di tempat yang dekat dengannya dan akan muncul di lokasi acara. Sedangkan An Yu sendiri memanfaatkan Su Mengyun dengan bercerita Sisi dan Tian Sui hanya memperalatnya. Su Mengyun menjawab akan membantu menghancurkan mereka di acara live nanti. Di waktu yang sama Tian Sui juga memberitahu pembawa acara terkait kemunculan saudara Su Sisi yang bisa menaikkan rating acara. An Yu dan Su Mengyun sampai di lokasi. Awalnya berjalan mulus tetapi tiba-tiba seseorang menghentikannya jadi An Yu kabur. Tuan Su yang mengetahui kedatangan mereka menyuruh Dayu memeriksanya. Tetapi Dayu anak buah Lu Jinyan yang setia justru sekongkol dan membiarkan mereka pergi. Lu Jinyan menggandeng tangan An Yu dan berlari menuju acara siaran langsung. Di waktu yang sama wawancara siaran langsung Sisi dimulai. Dalam wawancara itu Sisi memberitahukan bahwa dia akan mundur dari dunia artis dengan waktu yang tidak ditentukan. Lalu, di puncak acara pembawa acara memberikan kejutan dengan mengundang saudara kembar Sisi yaitu An Yu. Tuan Su dan Sisi sangat terkejut. Pada saat An Yu masuk penonton berbisik-bisik mengatakan bahwa An Yu sangat mirip dengan Su Sisi. Terpaksa Tuan Su menyambut An Yu dan memeluknya berpura-pura sangat bahagia bisa menemukan putrinya. Selesai acara orang-orang mengerubungi An Yu dan Tuan Su untuk berbincang sedangkan Sisi memilih pergi dari sana. Di hadapan awak media Tuan Su mengakui An Yu sebagai putrinya. Dia berkata kalau sejak kecil An Yu diculik oleh orang jahat. Tetapi dia juga mengatakan kalau kesehatan An Yu tidak begitu baik. Entah apa maksudnya. An Yu kemudian menambahkan bahwa dia menyetujui permintaan siaran langsung selama 7 hari di rumahnya untuk melihat keseharian mereka bertiga di rumah. Kali itu Tuan Su terlihat bingung. Tuan Su tahu An Yu mengadakan acara itu agar semua perhatian tertuju padanya. Karena dengan begitu dia tidak akan bisa menyakitinya. Meskipun begitu, Tuan Su akan mengikuti kemauan mereka. Di tempat lain saat Beifan mengunjunginya, Tianchen berkata hari-hari Beifan hanya menjaganya dan sibuk dengan An Yu. Sementara hubungannya dengan Tian Sui masih jalan di tempat. Ding Beifan menjawab kalau mereka sudah sepakat untuk menunggu Tianchen sembuh dulu. Tianchen lalu memberitahukan hari itu dia akan menyatakan cinta pada Tian Sui. Sambil tersenyum Tianchen bertanya apakah Beifan takut. Beifan menjawab dari awal dia sudah tahu kalau Tian Sui menyukai Tianchen. Tapi dia tetap menyukainya. Jika cinta mereka gagal artinya cintanya kurang. Ding Beifan akan berusaha lebih keras lagi. Setelah diperbolehkan keluar dari rumah sakit Beifan mengantar Tianchen ke tempat kerja Tian Sui di mana mereka berjanji akan bersaing secara adil. Saat ditanya Beifan menjawab mungkin saja.
Tak lama Tian Xue datang dan Tian Chen mengajaknya bicara berdua. Dari kejauhan Beifan melihat mereka berdua berpelukan. Sebenarnya Ding Beifan akan meninggalkan mereka. Tetapi dia berubah pikiran dan berlari menuju Tian Xue. Dan, saat itu Tian Chen memberi waktu mereka bicara. Tidak menyia-nyiakan kesempatan Ding Beifan menyatakan cintanya. Dia ingin menangkap Tian Xue dan masuk ke dalam dunianya. Tian Xue menjawab kriteria pacarnya sama sekali bukan Ding Beifan. Tetapi entah mengapa hatinya tergerak padanya. Tian Xue mengajak untuk mencoba. Ding Beifan sangat bahagia tetapi teringat Tian Chen. Akhirnya Tian Chen menjelaskan dia berbicara pada Tian Xue untuk berpamitan. Dia akan meninggalkan kota Lan. Setelah masalah An Yu selesai dia akan berkeliling dunia untuk menebus masa gemilang yang pernah terlewat. Keesokan harinya, Tian Chen mengawasi Jin Yan yang masuk ke ruang kerja Tuan Su untuk mendapatkan izin akses ke markas. Lu Jin Yan disuruh menambahkan pemindaian kedua telapak tangannya. Tetapi itu butuh waktu sekitar 10 menit. Sedangkan An Yu yang sedang mengalihkan perhatian Tuan Su menjadi was-was karena Tuan Su berkata akan kembali ke ruang kerjanya. An Yu kemudian berkata ayahnya hanya mencari alasan. Tuan Su menjawab tak ada yang lebih penting darinya dan akan menemani An Yu melakukan apapun. Dengan An Yu yang mengulur waktu akhirnya Lu Jin Yan berhasil menyelesaikan misinya. Siaran langsung keluarga Su selesai. An Yu kemudian menemui Sisi meminta maaf karena tiba-tiba muncul di acaranya. Sebenarnya Sisi senang ada An Yu. An Yu lebih sehat, ceria dan disukai banyak orang daripada dirinya. Setelah Sisi meninggal dia ingin An Yu menemani ayahnya. Tapi An Yu tidak bersedia. An Yu berada di rumah itu karena Sisi. Di hati Tuan Su tidak peduli betapa sehatnya An Yu tidak akan pernah bisa menggantikan Sisi. Kemudian, pada saat Tuan Su berkata Dr. Zeng akan mengoperasi Sisi, Sisi justru pingsan. Sementara Lu Jin Yan berhasil mendapatkan akses lift ke lantai bawah menuju markas. Mereka berdua mulai masuk. Tuan Su berjanji pada Sisi akan menyembuhkannya, kali itu dia tidak berbohong karena telah menemukan replikanya. An Yu bukan saudara kembar Sisi tetapi replika yang sengaja dibuat khusus untuknya. Setelah memasuki markas An Yu juga melihat begitu banyak replika yang telah mereka buat. Dia sangat syok. Berpuluh-puluh tahun lalu ayah Lu Jin Yan membuat berkali-kali percobaan tetapi gagal. Hingga suatu ketika dia melihat buku milik An Yemi yang membuatnya terkejut. Ayah Jin Yan memastikan pada Dr. Zeng bahwa setiap replika diberi tanda untuk membedakannya. Kembali ke tahun ini, akhirnya ayah Lu Jin Yan siuman. An Yu berkata pada Jin Yan kalau sebenarnya dia sudah menebaknya. Dia sama seperti replika lain. Lu Jin Yan mengatakan dia adalah An Yu. Orang yang ingin An Yemi lindungi dan perempuan yang akan dia jadikan pasangan hidupnya. Pada saat mereka akan keluar tiba-tiba pintu terkunci. Ternyata Su Yongyu sengaja menjebak mereka. Dia mengeluarkan gas beracun sehingga An Yu dan Lu Jin Yan pingsan. Sedangkan di tempat lain Tian Chen menyuruh Tian Xue dan Beifan untuk membawa Tuan Gu pergi ke markas. An Yu dan Su Sisi telah berbaring di atas meja operasi sedangkan Lu Jin Yan diikat di kursi. Tetapi salah satu dari tim medis menodongkan pisau ke arah Sisi. Ternyata dia adalah Ding Beifan. Beberapa saat kemudian Dayu juga datang mengalahkan para bodyguard dan melepaskan Lu Jin Yan. Dan yang lebih membuat Jin Yan terharu dia melihat ayahnya. Tuan Gu menyuruh Su Yongyu menghentikan operasinya karena An Yu adalah putri kandungnya. An Yu bukanlah replika tetapi benar-benar putri kandungnya. Kedua anak tersebut sudah tertukar saat proses replika berhasil. An Yemi memasang tanda replika pada Nona Su yang asli yaitu An Yu. Karena keduanya berada di sana Tuan Gu menyuruh membandingkan hasil laporan DNA mereka. Dan Dr. Zeng segera mencari tahu. Ketika Tuan Gu mengetahuinya usia mereka sudah 8 tahun. Dia tidak tahu An Yemi di mana dan tidak bisa menghubunginya. Pada saat itu Sisi juga sehat. Su Yongyu merawatnya dengan kasih sayang. Jika Tuan Gu membeberkannya semua akan hancur. Jadi dia hanya bisa menyembunyikannya. Karena dengan begitu keduanya bisa tumbuh dengan kasih sayang orang tua. Akan tetapi Tuan Su tidak percaya. Baginya, putrinya adalah Su Sisi.
Dan akhirnya Dr. Zeng mendapatkan hasil laporan DNA keduanya. Dr. Zeng memberitahukan bahwa Sisi adalah replika yang asli. Namanya saja Su Yongyu. Dia tetap menyuruh untuk melanjutkan operasi. Tapi Sisi meminta ayahnya tidak mengorbankan An Yu demi dirinya. Setelah itu Sisi meninggal. Su Yongyu yang sudah kehilangan kewarasannya itu pun menyuruh Dr. Zeng mentransplantasikan otak dan jantung An Yu sekaligus. Lu Jinyan akhirnya berhasil masuk dan menyelamatkan An Yu lalu memeluknya. Tetapi Tianchen menyuruh mereka berhati-hati karena ada bom di gedung itu. Terlebih lagi saat Jinyan menempelkan telapak tangannya untuk membuka pintu, Tianchen berkata pendeteksi bom mengunci pola tangannya dan akan segera meledak jika tangan Lu Jinyan dilepaskan. Akhirnya Lu Jinyan menyuruh mereka semua pergi sedangkan dia akan cepat berlari setelah semua aman. Meskipun Tuan Su kembali lagi dan memukulinya, Lu Jinyan tetap tak mau melepaskan pendeteksi tangannya. Sementara An Yu yang mengkhawatirkannya kembali lagi ke tempat itu. Tuan Gu juga kembali lagi ke laboratorium untuk memutus sebuah kabel agar ledakan bisa ditunda 1 menit lagi. Melihat Tuan Su menodongkan pistol pada Lu Jinyan, An Yu berpura-pura menjadi Sisi. Tuan Su sempat luluh tapi tiba-tiba dia sadar Sisi telah mati. Tian Sue yang sudah di luar gedung berteriak meminta petugas menyelamatkan orang yang masih ada di dalam. Beberapa saat kemudian, An Yu keluar bersama Lu Jinyan. Lalu diikuti Tuan Su dan Dr. Zeng. Sementara ayah Lu Jinyan dan Ding Beifan terjebak di dalam dan terkena ledakan bom itu. Untungnya Ding Beifan selamat dan dia siuman. Tian Sue menunggui di rumah sakit sambil menangisinya. Beifan berkata dia masih hidup bukan karena beruntung. Tetapi ayah Lu Jinyan yang menyelamatkannya. Tuan Gu menghadang bom yang terdekat dengannya. Di tempat lain Lu Jinyan melamun sambil menyalakan korek api yang biasa ia bawa. Dia mengingat beberapa tahun lalu ketika ayahnya masih hidup dan Lu Jinyan akan masuk militer. Ayahnya memberikan hadiah korek api dengan harapan bisa menerangi jalannya. Agar Jinyan bisa melihat jalan di depannya dengan jelas. Tak lama An Yu keluar dari rumah. Dia memeluk Lu Jinyan sambil berkata bahwa ayah dan ibu mereka telah menjadi bintang terang. Mereka akan terus menemani dan menjaganya. 2 tahun kemudian, An Yu mengunjungi rumah di pulau yang pernah Sisi tinggali. Sisi, 生日快乐. Lu Jinyan kemudian memberi kabar pada An Yu kalau Tuan Su meninggal di dalam penjara karena sakit. Sementara Tian Sue mengikuti Ding Beifan ke desa nelayan dan hidup di sana. Sedangkan Jiang Tianchen bepergian keliling dunia seperti rencananya. Kemudian, saat di bioskop Lu Jinyan membuat kejutan untuk An Yu dengan menampilkan gambar gedung opera Sydney. Lu Jinyan berlutut, menunjukkan sebuah cincin dan melamarnya. Lu Jinyan mengajak An Yu menikah. Tentu saja An Yu bersedia dan Lu Jinyan memasangkan cincin itu ke jari manis An Yu. Demikian cerita singkat drama China Love of Replica yang berakhir happy ending. Tonton juga cerita menarik lainnya dari Fresia Chow Channel. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Terima kasih.